Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua, saudara dan saudari sekalian. Tidak terasa hari ini merupakan hari terakhir materi kita di mata kuliah perilaku konsumen. Materi kita adalah mengenai proses keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Sebenarnya materi yang sudah kita bahas sebelumnya di materi di awal-awal ya. Namun di materi terakhir ini kita akan memastikan kembali bagaimana proses keputusan konsumen dalam melakukan pembelian di dalam perilaku konsumen. Demikian, selamat belajar. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, mari kita simak kembali gitu ya. Pada saat sebelum UTS kemarin di awal pertemuan kita sudah membahas mengenai black box buyer ya, kotak hitam pembeli, yang dimana saudara sudah belajar dalam satu semester ini di dalam proses keputusan pembelian itu ya, menurut Kotler dan Keller di sini ada beberapa stimulus ya, dari stimulus pemasaran maupun lainnya gitu ya. Nah, dari stimulus ini nanti akan mempengaruhi karakteristik dan psikologi dari pembeli ya. Nah, dari situlah akhirnya si pembeli ini nanti akan melakukan proses keputusan pembeli ya. Jadi proses keputusan pembelian ini ya terkait bisa dari pilihan produk, pilihan merek, pilihan toko, waktu pembelian, jumlah pembelian gitu ya saudara ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya di awal. Baik saudara, sekarang kita akan membahas tentang pengambilan keputusan ya, terutama dari konsumen ini. Nah, jadi seorang konsumen ini pastinya akan melakukan pilihan gitu ya terhadap apa yang ingin ia beli gitu. Nah, makanya ia harus memiliki pilihan ya, jadi pilihan itu banyak alternatifnya. Nah, sebuah keputusan tanpa pilihan atau hanya ada satu opsi saja itu disebut dengan Hobson's choice ya. Jadi di sini Sigmund dan Kanuk menjelaskan seperti itu ya saudara ya. Contoh untuk keputusan dari konsumen apa sih contohnya? Misalkan gitu ya. Di sini ada kategori keputusan, misalkan keputusan untuk membeli atau mengkonsumsi gitu ya. Ya contohnya kita membutuhkan rumah, tempat tinggal gitu ya di perantauan gitu ya. Nah, di sini kita ada beberapa alternatif untuk memutuskan membeli atau menyewa gitu ya. Mau membeli rumah atau menyewa rumah gitu ya. Nah, lalu juga bisa keputusan pembelian itu berdasarkan konsumsi merek. Nah, jadi misalkan kalau misalkan lapar mau makan di KFC atau makan di McDonald atau makan di warteg saja gitu. Seperti itu ya. Lalu keputusan saluran pemasaran misalnya saya mau belanjanya di Jogja Department Store atau saya mau secara online gitu ya. Lalu juga cara pembayaran mau tunai atau mau cash gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh keputusan konsumen yang dimana ada beberapa saudara. Kita akan membahas lagi dan memenggal kembali bagaimana sih proses pengambilan keputusan konsumen itu ya. Nah, jadi awal mulanya ya pasti konsumen itu dia akan mengenali masalahnya terlebih dahulu gitu ya, dia butuh apa ya, lalu dia bisa mencari informasi berdasarkan dari promosi, word of mouth gitu ya. Nah, lalu dari informasi itu akhirnya mereka punya beberapa alternatif untuk dipilih ya, makanya di sini masuk ke dalam evaluasi alternatif gitu ya. Nah, setelah ada beberapa alternatif itu akhirnya mereka akan memutuskan mana sih yang terbaik untuk kita beli gitu ya. Nah, setelah mereka mengkonsumsi, nah di sini ada perilaku pasca pembelian. Apakah mereka akan membeli lagi atau cukup di situ karena mereka tidak puas? Baik, saudara, di sini ada 4 perspektif dari model manusia dalam memilih atau melakukan pembelian gitu ya. Yang pertama ada manusia ekonomi. Nah, manusia ekonomi ini dipandang sebagai individu yang melakukan keputusan secara rasional berdasarkan pada keluasan dan kelengkapan pengetahuannya gitu ya. Lalu di sini manusia juga sebagai seorang individu yang melakukan keputusan secara rasional. Jadi di sini ada kepuasan maksimum berdasarkan pertimbangannya. Lalu manusia di sini dia dianggap terlalu ideal dan sederhana. Lalu model manusia yang kedua adalah manusia pasif, di mana pada saat mereka melakukan pembelian sebagai individu yang mementingkan diri sendiri dan menerima berbagai macam promosi dari pemasaran gitu ya. Nah, jadi dia bersifat pasif di sini. Lalu dianggap tidak realistis dan bertolak belakang dengan model manusia ekonomi. Jadi dia di sini lebih bersifat pasif. Saudara, ada manusia kognitif ya di model manusia.
Jadi manusia kognitif ini dia menggambarkan konsumen sebagai individu yang berpikir karena dia memang kognitif gitu ya untuk memecahkan masalah. Nah, konsumen di sini sebagai sistem pemrosesan informasi lalu mengambil keputusan yang sempurna namun secara aktif mencari dan mengolah informasi agar dapat mengambil keputusan yang memuaskan. Jelas akan menggunakan kognitifnya dia. Lalu saudara, yang keempat adalah manusia emosional. Nah, model manusia ini merupakan individu yang memiliki perasaan mendalam dan emosi yang mempengaruhi pembelian barang-barangnya. Nah, di sini konsumen sebagai individu yang memiliki perasaan mendalam, ada rasa senang, takut, cinta, khawatir, fantasi, dan kenangan yang mempengaruhi pembelian atau pemilikan suatu produk. Jadi di sini dia lebih menggunakan afeksinya atau emosional. Baik saudara, di sini saya akan menjelaskan perbedaan mendasar dari sistem afektif dan sistem kognitif, gitu ya. Jadi dari lingkungan itu ada dua sistem, yaitu sistem afektif dan sistem kognitif. Seperti yang saudara perhatikan di slide bahwa untuk afektif dia akan lebih banyak menggunakan emosionalnya dia dibandingkan dengan kognitif ya, yang menggunakan area nalarnya dia atau kognisinya. Jadi kalau untuk tanggapan afektif ini gitu ya, di dalam sistem afektif itu melibatkan emosi, perasaan, suasana hati dan juga evaluasi. Sedangkan untuk kognitif ya, kognitif itu akan menghasilkan tanggapan kognitif berupa pengetahuan, arti dan kepercayaan. Nah, dari keduanya itu nanti akan timbul suatu sikap dari konsumen. Di sini ada tipe pengambilan keputusan konsumen. Ada tiga. Jadi ada menurut daya tahan, menurut perilaku konsumsi, dan menurut barang industri. Kalau menurut daya tahan itu ada barang habis pakai, barang bertahan lama, dan juga berupa jasa ya, jadi bukan berupa barang tapi jasa. Nah, sedangkan menurut perilaku konsumsi, di sini ada convenience goods dan ada shopping goods, ada specialty goods dan ada unsold goods. Nah, kalau convenience goods ya saudara nanti bisa belajar lagi apa itu staples goods, emergency goods, impulse goods ya. Lalu kalau untuk shopping goods ada homogeneous goods, heterogeneous goods gitu ya. Nah, lalu kalau untuk barang industri itu, saudara, itu tergantung dari bahan baku dan suku cadang, barang modal, dan perlengkapan dan saudara. Di sini ada tiga tingkat pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada pemecahan masalah yang diperluas. Jadi di sini konsumen tidak memiliki kriteria untuk mengevaluasi suatu produk dan juga terjadi pada pembelian barang-barang mewah dan tahan lama seperti mobil, rumah, dan peralatan elektronik. Lalu ada model manusia, yaitu manusia emosional, di mana konsumen telah memilih kriteria dasar yang mengevaluasi kategori produk dari berbagai merek, lalu pembelian produk di pasar swalayan contohnya gitu ya. Nah ini kadang-kadang kita menggunakan emosional kita atau afeksi kita. Lalu ada pemecahan masalah rutin yang dimana konsumen telah memiliki pengalaman terhadap produk yang akan dibeli. Nah, di sini jadi konsumen membutuhkan informasi yang sedikit karena sering gitu ya, rutin dilakukan. Jadi nggak perlu membutuhkan informasi yang banyak. Saudara, jadi kita bisa menyimpulkan ada 5 langkah ya untuk keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Yang pertama ada pengenalan kebutuhan, kedua pencarian informasi, ketiga evaluasi alternatif, lalu pengambilan keputusan, dan terakhir perilaku pasca pembelian. Setelah ini kita akan bahas lagi satu persatu ya langkah-langkah keputusan konsumen dalam pembelian. Saudara, setiap konsumen ya pastinya mereka punya kebutuhan ya, mereka mendapatkan suatu masalah dan akhirnya punya kebutuhan untuk dipenuhi. Nah, jadi kebutuhan ini konsumen akan menghadapi suatu masalah, perbedaan antara yang diinginkan dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Nah, faktor yang mempengaruhi pengaktifan kebutuhan di sini ada dari sisi waktu, perubahan situasi, pemilikan produk, konsumsi produk, perbedaan individu, bahkan sampai dengan pengaruh pemasaran. Setelah tadi kita mengetahui apa kebutuhan kita, ya, nah yang tahap kedua adalah pencarian informasi. Nah, pencarian informasi ini dimulai dengan adanya stimulus dari pemasaran, ya. Lalu setelah itu kita tangkap melalui panca indera kita, dan akhirnya kita bisa memperhatikan stimulus pemasaran tersebut, sehingga kita memahami serta memproses memaknai stimulus yang ada barusan gitu ya. Setelah itu kita menerima dan mengubah makna menjadi citra suatu objek dan citra objek ini nanti akan disimpan di dalam memori kita, di otak kita sehingga kita bisa mendapatkan suatu pengetahuan mengenai informasi yang kita butuhkan atas produk yang kita butuhkan. Oke, baik. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mencari informasi?
Jadi ada dua cara nih saudara pencarian informasi, ada pencarian internal dan ada juga pencarian eksternal. Kalau internal, konsumen akan mengingat kembali semua informasi yang ada dalam memori jangka panjang mereka dan berfokus kepada merek yang sangat dikenalnya. Contohnya, misalkan ada kelompok merek yang dipertimbangkan, kelompok merek yang dipandang tidak berbeda, atau kelompok merek yang ditolak. Ya, lalu kalau pencarian eksternal itu merupakan proses pencarian informasi mengenai berbagai produk dan merek, pembelian maupun konsumsi yang berasal dari lingkungan konsumen, jadi di luar dalam dirinya gitu ya. Contohnya alternatif merek yang tersedia, lalu kriteria evaluasi membandingkan merek, lalu ada tingkat kepentingan merek dari berbagai kriteria evaluasi. Dari saudara, lalu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencarian informasi? Yang pertama ada teori ekonomi informasi, di mana konsumen akan mencari informasi jika manfaat marginal yang diperoleh dari informasi melebihi biaya marginal dari pencarian informasi tersebut. Lalu ada model pengambilan keputusan. Nah, di sini jumlah informasi yang dikumpulkan bergantung pada karakteristik produk. Lalu ada faktor risiko produk, yang dimana jumlah informasi yang dikumpulkan bergantung pada kadar persepsi konsumen tentang risiko, misalnya keuangan, fungsi, psikologis, waktu, sosial, dan fisik. Lalu juga ada berdasarkan karakteristik konsumen, jadi bisa lihat dari demografinya, pengalaman, pengetahuan, dan kepribadian konsumennya sendiri. Lalu ada faktor situasi, yaitu lokasi dan kondisi tempat belanja dikombinasikan dengan keterbatasan waktu dan psikologis konsumen. Oke, baik saudara, langkah keputusan konsumen dalam melakukan pembelian yang ketiga adalah evaluasi alternatif. Di sini muncul karena banyak pilihan ya dari pilihan konsumen itu. Nah, proses mengevaluasi pilihan produk ini atau merek ini kemudian dipilih sesuai dengan yang diinginkan konsumen, sehingga proses ini sangat berkaitan dengan proses pembentukan kepercayaan dan sikap konsumen. Dalam evaluasi alternatif ini ada beberapa pola, yaitu ada yang keterlibatan tinggi, rendah, lalu ada juga model eksperiensial dan juga model perilaku. Kalau keterlibatan tinggi, jadi si konsumen itu akan membandingkan kepercayaannya terhadap atributnya, ya, lalu akan membandingkan sikap yang muncul dari konsumen tersebut. Kalau keterlibatan rendah, jadi konsumen ini akan membandingkan sejumlah kecil kepercayaan dari atributnya. Nah, lalu ada model eksperiensial, yaitu membandingkan sikap yang muncul. Untuk model perilaku, jadi di sini proses membandingkan tidak dilakukan sebelum pembelian, gitu ya. Oke saudara, proses yang keempat adalah proses pengambilan keputusan. Ya, jadi di sini menurut Sigmund dan Kano, untuk menentukan pilihan merek, konsumen itu dia akan melakukan ada dua kaidah ya, yaitu kaidah keputusan pengimbang dan kaidah keputusan bukan pengimbang. Kalau keputusan pengimbang, jadi di sini keterlibatan konsumen ini tinggi, saudara. Kalau yang keputusan bukan pengimbang, jadi keterlibatan konsumen ini rendah. Ya, jadi di sini yang rendah ini akan bagi-bagi lagi ya. Jadi ada kaidah keputusan leksikografis, konjungtif, disjungtif, dan juga penyerahan yang berdampak. Oke, baik saudara, dalam pengambilan keputusan ini juga ditentukan pilihan produk ya. Jadi ada dua, yaitu compensatory decision rules dan non-compensatory decision rules. Jadi kalau compensatory decision rules merupakan kaidah keputusan pengimbang, di mana prinsip kelebihan suatu atribut dan sebuah merek itu dapat menutupi kelemahan dari atribut lain. Jadi atribut itu variabelnya gitu ya. Lalu ada non-compensatory decision rules. Jadi di sini kaidah keputusan bukan pengimbang. Jadi di sini ada tadi ada 4 ya, ada teknik leksikografik, pengurangan bertahap, konjungtif, dan disjungtif. Nanti saudara bisa belajar ya. Jadi kalau leksikografis, konsumen mengevaluasi merek alternatif berdasarkan atribut yang dianggap paling penting. Kalau leksikografis, dia akan menetapkan skor minimum atau standar. Konjungtif dia akan menetapkan batas minimum. Sedangkan disjungtif dia akan menetapkan skor. Oke, saudara, keputusan konsumen dalam melakukan pembelian yang terakhir, yang kelima adalah perilaku pasca pembelian. Jadi saudara lihat di sini ada model konseptual yang dimana perilaku pasca pembelian itu kita mengharapkan adanya loyalitas ya, artinya dia akan membeli ulang nantinya. Nah, tapi sebelum adanya loyalitas ini ya diharapkan si konsumen dia harus merasa puas dulu, ada kepuasan pelanggan di sini. Nah, bagaimana kepuasan pelanggan itu terbentuk? Ya, misalkan bisa dari kualitas produknya, kesesuaian harga, kualitas distribusi atau dari sisi pendistribusian gitu ya. Lalu kualitas promosinya, yaitu marketing mix lah yang penting.
Oke, baik saudara. Jadi di sini perilaku pasca pembelian ini ya tadi kan kita mengharapkan loyal gitu ya atau membeli ulang. Nah, namun sebelum itu kita memang harus menciptakan adanya kepuasan pelanggan dulu. Nah, kepuasan pelanggan itu merupakan kunci untuk membangun hubungan yang menguntungkan dengan konsumen untuk mempertahankan dan menumbuhkan konsumen serta mengumpulkan nilai seumur hidup pelanggan. Nah, jadi di sini pelanggan yang puas membeli produk lagi nantinya dan memberitahukan hal-hal yang menyenangkan atau positif tentang produk itu pada orang lain, ya. Nah, lalu di sisi lain, berita dari mulut ke mulut atau word of mouth yang buruk itu, ya, yang negatif itu justru sering menyebar lebih cepat dan luas dibandingkan dengan yang word of mouth positif. Nah, jadi kita harus bisa menjaga word of mouth positif karena yang negatif itu lebih cepat menyebar sehingga nanti akan merusak sikap konsumen terhadap produk kita. Baik saudara, demikian materi kita yang terakhir dari mata kuliah perilaku konsumen mengenai proses keputusan konsumen dalam melakukan pembelian. Saya harap tiap materi yang telah saya sampaikan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat. Dan juga saya doakan mudah-mudahan saudara semuanya sukses, selalu sehat, panjang umur, dan selalu senantiasa berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Nah, demikian saudara, saya harap dapat dimanfaatkan dengan baik ilmunya. Ya, demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.